ngeliat Mbak Tengku Dewi yang spill bukti-bukti di sosmed, itu menandakan apa sih dok? Butuh tempat curhat atau apa? Butuh tempat curhat iya, dan juga tersakiti ya kalau menurutku ya. Kesakitan yang mendalam dan tahu faktanya, apalagi ada keterlibatan artis wanita juga yang dia kenal juga gitu ya. Jadi ya aku pikir ngerasa tersakiti lah ya, seperti istri yang tersakiti karena suaminya selingkuh, kepergok selingkuh dengan wanita lain lah, seperti itu. Nah terus waktu podcast sama dokter tuh kayak deep banget, itu gimana ya dok ya? Sampai ke bawah-bawah perasaan kayak gitu. Wah, mengalir apa adanya aja sih. Mengalir apa adanya aja. Aku juga nggak ada briefing, nggak ada apa-apa. Aku pertama coba tanya dengan dia kayak gimana ceritanya. Dia langsung nangis kan. Terus aku juga coba, oke, aku nggak langsung ke permasalahan deh. Aku berputar dulu cerita tentang anaknya, cerita tentang keluarganya dulu. Cerita tentang sosok seperti apa suaminya. Lalu baru ke inti permasalahan. Tapi ternyata memang cukup menyakitkan ya. Aku juga nggak bisa ngomong ya. Cukup menyakitkan dan itu mengalir apa adanya. Nah ini juga lagi-lagi dokter tuh ngangkat wanita kuat jadi DA-nya Athena itu. Nah gimana sih tanggapan dokter gitu sampai tertarik yang jadi Tengku Dewi jadi salah satu DA-nya? Eh, iya ini menarik ya. Sebenarnya aku ngelihat fenomena seperti Tengku Dewi dan teman-teman yang lain itu banyak terjadi di masyarakat ya. Wanita yang disakiti, wanita yang diselingkuhin. Aku cuma pengen menanamkan value untuk wanita-wanita ini agar kuat ya. Jangan terus-terusan sudah tahu tersakitin, sudah tahu diselingkuhin, sudah tahu dipukulin, masih minta dipukulin terus, kan menurutku nggak pas seperti itu ya. Ada saatnya kita speak up, ada saatnya kita berontak, ada saatnya kita bilang itu untuk stop, berhenti ya. Makanya itu aku mendukung untuk orang-orang yang tersakiti, salah satunya Tengku Dewi ya. Bukan mendukung perceraiannya, bukan mendukung konfliknya, tapi memberikan value, memberikan kekuatan untuk dia. Bagaimanapun juga kan orang yang bermasalah ini pasti butuh dana, butuh support ya, dari luar dan dari dalam. Aku coba memberikan itu. Itu juga memberitahu ke masyarakat juga, kalau misalnya kalian punya masalah nggak usah takut, semua tuh pasti ada solusinya ya. Pasti ada solusinya, pasti akan ada yang bantu kalian gitu. Sedikit dong dok tanggapan tentang makin maraknya nih pelakor-pelakor di Indonesia gitu. Aduh, nggak tahu deh aku. Pelajaran agama di sekolah kayaknya harus ditingkatkan. Bukan harus dibuang sih. Pelajaran agama, pelajaran sosial harus ditingkatkan menurutku. Oke. Dan kalau kita nggak mau diganggu, semua orang itu pasti nggak ada yang rumah tangganya pengen diganggu ya. Jadi kalau bisa sih jangan ganggu orang lain juga ya. Dan nggak akan ada orang yang masuk kalau misalnya pintunya nggak dibuka. Oke mungkin yang terakhir masukan dong dok buat Tengku Dewi. Terus tegar, terus kuat Tengku Dewi. Aku juga mendoakan yang terbaik untuk kamu. Apapun itu jalannya, kebahagiaan ada di tangan kamu sendiri. Aku coba bantu memberikan media, memberikan ruangan untuk kamu bercerita. Aku juga coba memberikan bantuan juga secara bisnis. Dia juga ada rencana mau buka bisnis, ada mau kerja sampingan, mau live juga di TikTok, mau jual produkku juga. Aku coba support sih. Karena bagaimanapun kan orang yang tersakitin, orang yang lagi mau dalam proses bercerai, ataupun juga ya sekarang kan ada kebutuhan dan lain sebagainya, pasti butuh kesibukan dan juga butuh dana, dan aku coba membantu untuk fasilitasi itu. Tapi sekali lagi bukan hanya dari aku, tapi itu semuanya butuh dari dalam diri kamu sendiri juga.